Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi suhbatil akhyari wa i'tizalil asyrar wa mujalasatis salihina wa mujanabatil zalimina. Wa qala alaihi salatu wassalam, amrul mar'i ala amri dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalisu salih khairun minal wahdati wal wahdatu khairun minal jalisi su. Wa alaika, dan hendaknya atas kalian, bi sahbatil akhyar, berteman dengan orang-orang yang baik, wa'tizalil asyrar, dan menjauhi dari orang-orang yang buruk, pamujalasatis salihina pamujanabatil zalimina, dan bermujalasah, duduk-duduk dengan orang-orang yang saleh dan menjauhi orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, amrul mar'i ala amri dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah bersabda, urusan seseorang itu ala amri dini khalilihi, bergantung terhadap urusan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian perhatikan. Falyanzur, maka hendaklah kalian lihat, ahadukum, salah seorang dari kalian, man yukhalilu, siapa yang dijadikan teman. Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman-temannya. Maka hendaknya kalian lihat siapa yang kalian menjadikan kalian temannya. Khalil itu artinya khalla, itu kalau bahasa Arab sela, namanya sela-sela jari. Cuman kenapa diartikan sebagai teman dekat atau kekasih? Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya, karena saking dekatnya. Urusan seseorang, entah keadaannya, entah agamanya, itu tergantung dengan siapa teman dekatnya. Maka di sini kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang baik. Senang duduk-duduk dengan orang-orang yang saleh dan menjauhi orang-orang yang zalim, orang-orang yang akhlaknya buruk. Kenapa sampai seperti itu adalah sebagaimana sabda Nabi, urusan seseorang tersebut berkaitan erat dengan urusan agama temannya.
Maka perhatikan kita dengan siapa berteman. Yang namanya orang biasanya jiwanya dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sama. Kalau bahasa sekarang tuh frekuensinya, berkumpul dengan orang yang sama frekuensinya. Supaya kita frekuensinya sama dengan orang saleh, kita harus berkumpul dengan mereka. Bukan karena merasa diri kita orang soleh, bukan. Supaya kita ngikut ke bawah orang soleh. Dan di sini dianjurkan supaya menjauhi dan tidak bergaul dengan orang-orang yang zalim. Karena nanti akan terbawa menjadi orang yang zalim. Kemudian Rasulullah SAW pun menegaskan kembali, al-jalisus salih khairun minal wahdah. Teman duduk, teman yang salih itu lebih baik daripada sendirian. Maksudnya berteman dengan orang-orang yang saleh itu lebih baik daripada kita menyendiri, gak punya teman. Wal wahdatu khairun minal jalisis. Dan sendiri itu lebih baik daripada berteman dengan orang-orang buruk. Ini pilihannya ada dua. Berteman dengan orang yang saleh itu lebih baik daripada menyendiri. Tapi ternyata tidak ada orang saleh, susah dicarinya, maka al-wahdatu, menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang perbuatannya, akhlaknya tidak terpuji. Wa'lam anna mukhalafata ahlil khair wa mujalasatihim tazra'u fil qalbi mahabbatul khairi wa tu'inu 'alal 'amali bihi. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kalian semua, anna mukhalafata ahlil khair wa mujalasatihim, bahwasanya bergaul, bercampur dengan orang-orang yang baik, ahlil khair, wa mujalasatihim, dan berteman duduk dengan mereka semua, itu tazra'u fil qalbi mahabbatul khair. Itu akan menumbuhkan di dalam hati kita mahabbatul khairi, cinta akan kebaikan, senang akan berbuat baik. Wa tu'inu 'alal 'amali bihi, dan membantu kita untuk beramal, mengamalkan kebaikan. Ini dasarnya. Kenapa kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik, yang saleh, dan menjauhi orang-orang yang zalim, agar supaya kita tumbuh dalam hati kita suka akan kebaikan dan membantu kita untuk bisa berbuat kebaikan. Kama anna mukhalaqata ahli syarri wa mujalasatihim taghrisu fil qalbi hubbus syarri wa hubbul amali bihi. Sebagaimana dan begitu juga bahwasanya berkumpul dengan orang-orang yang buruk, bukan buruk rupa ya maksudnya di sini, amal ibadahnya, perbuatannya buruk, akhlaknya buruk, atau orang-orang zalim, dan duduk bersama mereka, itu akan taghrisu fil qalbi, itu akan menumbuhkan dalam hati hubbus syarri,
suka terhadap perbuatan yang buruk, wa hubbul amali bihi, dan suka berbuat perbuatan yang buruk. Ternyata itu. Wa aydan fa inna man khalaqa qauman wa 'asharahum ahabbuhum daruratan sawa'un kanu akhyaron aw ashrar. Dan begitu juga bahwasanya orang yang suka bergaul dengan suatu kaum, wa 'asharahum, dan bermuamalah dengan mereka, maka ahabbuhum daruratan, maka mereka akan mencintai mereka, menyukai mereka dengan pasti. Sawa'un kanu, baik keadaan mereka kaum tersebut akhyaron au ashraron, baik ataupun buruk akhlaknya. Wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Wal mar'u, dan orang tersebut, ma'a man ahab, akan bersama siapa saja yang dia sukai, yang dia senangi, yang dia cintai, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini hadis Nabi. Al mar'u ma'a man ahab. Ini sebabnya muncul hadis tersebut adalah ketika Rasulullah SAW di satu majelis sedang menerangkan tentang kiamat. Menerangkan tentang kiamat, tanda-tandanya bagaimana. Lagi seru-serunya nerangin begitu, ternyata ada seorang Arab Badui angkat tangan. Nanya, "Ya Rasulullah, mata dzalik?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Rasulullah enggak membalas, menjawab, tapi terus lagi nanya, terus menerangkan lagi tentang keadaan kiamat. Orang Arab tadi dicuekin sama Rasulullah. Orang Badui tadi dicuekin sama Rasulullah. Tiba-tiba angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, mata dzalik? Angkat tangan lagi, ya Rasulullah, kapan itu tuh? Kiamat itu kapan? Rasulullah nggak menanggapi lagi. Menerangkan tentang kiamat lagi, betapa dahsyatnya keadaan kiamat. Sampai akhirnya ketiga kali angkat lagi. Ya Rasulullah, mata dzalik? Akhirnya Rasulullah, ini orang Arab Badui, nanya terus. Akhirnya Rasulullah balik nanya. Kamu sudah punya persiapan apa? Sudah punya bekal apa? Malah jawab si Arab Badui tadi, bekal saya cuma ana uhibbuka ya Rasulullah. Bekal saya cuma saya cinta engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama orang yang ia cintai, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maka siapa yang kita sukai, siapa yang kita cintai, siapa yang kita senangi, dengan siapa kita duduk-duduk bersahabat, baik di dunia dan akhirat, seperti itu. Kalau kita suka, senang terhadap orang-orang saleh, para ulama, para habaib, maka insya Allah kita akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita senangnya artis, kemudian artisnya yang nggak karu-karuan, senangnya sama orang-orang yang nggak karu-karuan, ya maka akan begitu di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan bareng-bareng ke masjid, berjamaah,
Itu menunjukkan bahwasanya kita senang terhadap orang-orang yang baik. Keadaan orang mukmin di masjid itu seperti ikan di lautan, ikan di air. Tapi keadaan orang yang munafik seperti ikan di daratan. Dengan hadirnya di masjid, kemudian kita senang di mana ada pengajian, di mana ada kajian, kita datang, bahwasanya kita senang terhadap ilmu dan orang alim. Senang bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ada kisah seorang bapak yang merawat, mendidik anaknya dari kecil sampai besar. Ketika beranjak besar, dari kecil itu dididik dengan baik, diajari akhlak, diajari adab, diajari agama, maka dididik dengan baik. Tapi ketika sudah mulai besar, dia bergaul dengan orang-orang, dengan anak-anak yang suka nongkrong, anak-anak yang suka buang-buang waktu, anak-anak yang nakal. Dikasih tahu, nak, tolong bergaul dengan anak-anak yang baik, jangan dengan mereka. Kata anaknya, Mbak, tenang, gak bakal, saya tidak akan terpengaruh dengan mereka, dia akan terbawa. Sekali, dua kali kasih nasihat, nggak mempan. Tenang Pak, tenang, saya nggak bakal terbawa. Kebetulan bapaknya tukang buah, sering dapat buah kemudian dijual lagi. Suatu saat punya ide bapaknya, nak, coba sini, tolong itu buah apel, kamu sortir yang bagus mana, yang nggak bagus mana, dipisah-pisahin sama anaknya tadi. Yang bagus-bagus, ukurannya bagus, kondisinya bagus, tidak ada ulatnya, dipisahin. 1 kardus, 2 kardus, 3 kardus, baik semua. Kemudian bapaknya ngambil 1 buah apel yang ada ulatnya, dimasukkan. Kamu perhatikan ini, apel ada ulatnya, bapak masukkan ke dalam 1 kardus apel yang bagus, tutup. Kita perhatikan nanti ya. Setelah 4 hari dibuka 1 kardus khusus tadi, sama anaknya, sama bapaknya bertanya, bagaimana kejadiannya, bagaimana, apa yang terjadi. Ternyata 1 kardus tadi ya busuk semua, apelnya busuk semua. Pelajaran apa yang kamu dapat di situ? 1 yang busuk bisa merusak 1 kardus apel yang bagus. Itulah ibaratnya teman. Maka dengan hadis yang lain Rasul bersabda, perumpamaan teman yang baik itu seperti kita berteman dengan tukang penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak pakai minyak wangi, karena kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi, otomatis kita akan kecium wanginya. Dan perumpamaan teman yang buruk, yang akhlaknya buruk, itu seperti kita berteman dengan tukang pandai besi, tukang buat pisau atau apa. Baunya kan bau asap gitu kan. Walaupun kita pakai wangi, bajunya hadir di situ, wanginya kalah dengan bau asap panggangan untuk manggang besi tadi, tempat besi tadi. Ada orang nongkrong-nongkrong lagi main judi, ngadu ayam, kita nggak sengaja lihat, nonton aja, tiba-tiba polisi datang gerebek, kira-kira kita ketangkep dibawa, padahal cuma nongkrong lihat, ditanyain, sumpah demi Allah Pak, saya gak ikut-ikutan. Ya kamu ada di situ karena kita posisinya salah. Ada maling kabur, masuknya ke masjid, ngikut ke situ, polisi nyari,
Pikirannya apa polisi? Nggak mungkin maling masuk ke situ. Padahal dia nyaru doang ke situ. Aman nggak kira-kira? Aman, kata Sayyid Syarif. Bergaulah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh, maka kita akan terbawa dan akan tumbuh dalam hati kita rasa cinta, rasa suka akan kebaikan. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi orang-orang yang zalim dan tidak bergaul dengan mereka. Karena ya sama sebaliknya akan menumbuhkan rasa senang terhadap kezaliman. Ada beberapa yang memiliki syafaat selain Rasulullah, di antaranya adalah anak yang salih, anak yang menghafal Quran, malaikat juga punya syafaat. Kemudian teman yang baik. Hikmahnya adalah dengan berteman dengan orang yang salih, bergaul dengan mereka, hikmahnya di antaranya adalah bisa menumbuhkan dalam hati kita cinta terhadap kebaikan dan membantu kita untuk bisa berbuat baik. Sebaliknya, dengan bergaul dengan orang-orang yang zalim, itu akan menumbuhkan rasa suka terhadap kezaliman dan menolong orang tersebut untuk berbuat zalim. Wa 'alaika birrahmah li'ibadillahi wa syafaqati 'ala khalqillah. Selanjutnya adalah wa 'alaika, dan hendaknya kalian birrahmah li'ibadillahi, memiliki rasa kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, wa syafaqatu 'ala khalqillah, dan memiliki dan berlemah lembut terhadap makhluk-makhluk Allah. Anjuran yang berikutnya adalah yang harus kita laksanakan adalah setelah kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang saleh, menjauhi orang-orang yang zalim, hendaknya kita memiliki rasa kasih sayang terhadap hamba Allah dan berlembah lembut terhadap makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Wa kun rahiman syafiqan ulufan ma'lufan wahzar an takuna fadhan ghalidhan aw fahishan jafian. Wa kun rahiman, hendaklah kalian menjadi orang yang rahiman, yang penuh kasih sayang. Jadilah hendaklah kalian menjadi rahiman, orang yang penyayang, syafiqan, yang lemah lembut, ulufan ma'lufan, baik, wahzar an takuna fadhan ghalidhan, dan hati-hatilah kalian supaya tidak menjadi orang yang keras, kasar, fahishan, orang yang keji, jafian, orang yang bahasa kitanya bentongor. Jafian itu apa? Songong, ya, nggak punya sopan santun. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, faman lam yarham la yurham. Sesungguhnya Allah menyayangi dari hamba-hambanya yang ar-ruhamahu, yang memiliki sifat penyayang. Faman lam yarham la yurham, dan siapa yang tidak menyayangi, la yurham, dia tidak akan disayangi. Wa qala alaihi salam, al-mu'minu ulufun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang mukmin itu orang yang baik, yang lemah lembut,
ma'lufun, berbuat lemah lembut. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan orang yang tidak berlemah lembut. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sebuah di hadis yang pertama waktu kita ngaji Usfuriyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna, para penyayang, orang-orang yang memiliki sifat, memiliki rasa kasih sayang yang besar, maka disebut ar-rahimuna, para penyayang. Yarhamuhumur rahman, mereka itu disayangi oleh Zat yang Maha Rahman, yaitu Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka irhamu, sayangilah oleh kalian semua, man fil ardi, siapa saja yang di atas bumi, maka yarhamkum man fis sama, kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Anjuran berikutnya adalah kita memiliki sifat rahmah, sayang terhadap hamba-hamba Allah dan lemah lembut terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Tidak boleh kasar, tegas dengan kasar itu beda. Tegas itu melaksanakan sesuai apa yang sudah ada, ketetapan hukumnya. Kalau kasar, itu beda. Kasar itu nggak pakai ketetapan hukum. Maksudnya bagaimana? Tegas itu kalau kita sudah punya peraturan, kemudian anak kita melanggar, ya tegas. Kamu melanggar ini sanksinya. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kasar, menggunakan kekerasan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.